Jadi sudah jelas peperangan dengan suku Quraisy itu murni membela agama, bukan membela negara. Karena Nabi tidak melibatkan orang kafir, baik kafir Yahudi ataupun kafir Nasrani. Ini loh artinya kanjeng Nabi tibi lo poron hakimi orengo di nikah berdasarkan perbedaan keimanan, tapi Nabi betul-betul melihat dari amaliyahnya, dari akhlaknya. Ucapan Islah Bahrawi yang ini dia menjelaskan hadis palsu yang dia sampaikan, bahwasanya Nabi berkata, kuburkan dia dan makamkan dia sesuai keyakinan keluarganya. Urusan surga dan neraka biarkanlah Allah yang memutuskan. Hadis palsu itu dia jelaskan bahwasanya Nabi tidak mau menghukumi orang hidup berdasarkan perbedaan keimanan. Menurut saya ini jelas bertentangan dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam kekuasaannya, tidak ada satupun dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengar tentangku kemudian dia mati belum beriman dengan apa yang saya diutus dengannya, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, mereka itu di neraka jahanam kekal di dalamnya. Jadi dari sini sudah jelas bahwasanya Nabi Muhammad SAW menghukumi orang hidup kelak dia berada di surga ataupun di neraka tergantung keimanannya, bukan berdasarkan akhlaknya. Non glanon nika persoalan takdir engki. Saya lindungi kanjeng Nabi neng perang Uhud nika orang Yahudi. Coba seandainya Mukhairik nika lo poron ngadeng pana nika pahdepak do Rasulullah, sejarah akan berkata lain. Sengadeng benireng Islam sekali tore. Di sini Islah Bahrawi membuat suatu kesimpulan bahwasannya yang melindungi Nabi di dalam perang Uhud itu bukan orang Muslim yang bernama Mukhairik. Padahal Mukhairik ini adalah seorang Muslim. Sebagaimana sudah saya jelaskan di dalam video part pertama. Walaupun Mukhairik ini adalah seorang Muslim, apakah dia yang melindungi Rasulullah SAW di dalam perang Uhud? Di dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Du'fi Al-Bukhari, atau yang terkenal dengan Imam Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh murid beliau yaitu Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Kedua-duanya sama-sama meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwasannya yang melindungi Rasulullah, yang menjadikan dirinya temeng benteng untuk melindungi Rasulullah di dalam perang Uhud adalah Abu Talha. Riwayat Imam Bukhari ini dikutip oleh Syekh Ramadan Al-Buti di dalam kitab Fiqh Sirah. Rawa Al-Bukhari annahu lamma kana yaum Uhud inhazama an-nasu 'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Talha baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam mujawwibun alaihi. Maknanya itu mutarrisun binafsihi alaihi bihajafatin lahu. Kalau kitab yang tersebar di Indonesia itu bijahfatin, kayaknya itu salah ketik. Wa ala shawab insyaallah bihajafatin. Maknanya itu tursun min jildin. Wa kana Abu Talha rajulan ramiyan syadidan naza. Yushrifun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanzuru ila al-qaum fayaqulu Abu Talha bi abi anta wa ummi la tushrif yusibuka sahmun min sihamil qaum nahri duna nahri. Imam Bukhari meriwayatkan tatkala di hari terjadinya perang Uhud, orang-orang itu menghindar menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Abu Talha itu
menjadikan dirinya tameng benteng di sisi Rasulullah SAW untuk menjaga keselamatan Rasulullah SAW dengan perisai yang terbuat dari kulit. Abu Talha ini adalah orang yang pandai memanah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengamati melihat orang-orang. Abu Talha berkata, demi ayahku dan ibuku sebagai tebusanmu, la tusyrif. Jangan engkau amati, nanti panah musuh mengenaimu. Biarkan panah musuh ini mengenai leherku, asalkan tidak mengenai lehermu. Kemudian Syekh Syaikh Ramadan Al-Buti meneruskan, di antara orang yang melindungi Rasulullah di dalam perang Uhud. Wa tarrasa Abu Dujana nafsahu duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nablu yatalahaku fi dhahrihi wa huwa munhanin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yatahawwalu. Abu Dujana itu menjadikan dirinya tameng benteng untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan panah-panah, anak-anak panah itu menghujami punggungnya Abu Talha. Menghujami Abu Dujana, punggungnya Abu Dujana. Abu Dujana sedikit membungkuk. Beliau rela, tidak bergerak sedikit pun, dan rela panah-panah musuh ini menghujami punggung beliau demi menjaga keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarrasa Ziyad bin Sakan nafsahu duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta kutila huwa wa khamsatun min ashabih wa kana akhiruhum ala ma rawahu Ibnu Hisham Imarat bin Yazid bin Sakan. Ziyad bin Sakan itu juga menjadikan dirinya tameng benteng untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dan 5 sahabatnya wafat. Dan yang terakhir wafat sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hisham adalah Imarah bin Yazid bin Sakan. Di sini sudah jelas bahwasanya semua yang melindungi Rasulullah SAW di dalam perang Uhud adalah orang Muslim, Islam. Tidak ada satupun orang kafir, baik kafir Yahudi ataupun kafir Nasrani. Dan juga tidak ada yang bernama Mukhairik. Dan pada akhirnya apa? Harta Mukhairik, setelah Mukhairik gugur menjadi dimakamkan, ditemukanlah surat wasiat. 75% kurang lebih, 75% harta saya berikan kepada Rasulullah. Jadi telopra pada nikah hera-hera dunya na Mukhairik nikah parengaki da Rasulullah. Lalu Rasulullah membuat Baitul Mal pertama di Madinah. Baitul Mal pertama di Madinah ini dari uangnya Mukhairik, orang Yahudi. Lo ning sampean melo ajar. Nikah wallahu a'lam. Cuma Tarikh At-Tabari nulis nikah, Ibnu Mas'udi nulis nikah, Tarikhul Khulafa menceritakan meskipun tidak detail. Tapi semua kitab sejarah hampir menceritakan ini. Tarikh At-Tabari menceritakan ini di volume 3 halaman 184 dalam bab Al-Umam wa Al-Muluk. Nih, memang ceritanya Mukhairik ini banyak disebutkan di dalam kitab tarikh, di dalam kitab sirah, akan tetapi ceritanya Mukhairik yang ada di dalam kitab itu tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi. Kemudian di dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluk itu tidak ada bab Al-Umam wal Muluk. Al-Umam wal Muluk itu nama kitabnya, yaitu kitab Tarikhul Umam wal Muluk, atau yang terkenal dengan Tarikhut Tabari. Mungkin beliau ini sabaqul lisan. Menurut saya ketika seseorang itu menyampaikan sesuatu, salah dalam penyebutan kitab, salah penyebutan bab, bahkan salah tanggal, tahun, i'rab pun, kurang lafaz pun, mungkin beliau ini adalah sabqul lisan, tidak disengaja. nih. Aku lah ajar sejarah jadi dan kula nikah oning. Jadi kewajiban dan kula nyampean. Kula benikah ngang ke orang Yahudi nikah. Wah, manu suhada benih. Kula ingin menceritakan di sini ada 2 makna. Satu, bahwa Nabi betul-betul menghargai bela negara. Perang dengan orang-orang kafir Quraisy ini bukan perang agama. Kalau perang agama, Nabi tidak akan melibatkan orang-orang kafir. Benih orang-orang kafir. Nabi tidak akan melibatkan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi karena ini adalah perang bela negara, maka Nabi mewajibkan kepada siapapun, agamanya apapun, sukunya apapun, nikah bela negara. Nah, orang yang bela negara tidak ada dalilnya dalam Islam, pahbita matana. Baca sejarah nikah. Beda bola. Di sini Islah Bahrawi membuat kesimpulan bahwasanya peperangan dengan suku Quraisy itu peperangan membela negara, bukan membela agama.
Ini adalah pemikirannya orientalis atau mustasyrikin. Mustasyrikin itu siapa? Mustasyrikin itu adalah orang barat, baik orang Amerika ataupun Eropa, yang belajar ke timur, belajar ke Afrika, belajar ke Timur Tengah, belajar ke Asia, belajar tentang agama dan budaya. Mereka belajar bukan untuk mencari kebenaran, akan tetapi untuk menghancurkan ajaran-ajaran Islam. Kemudian mereka kembali lagi ke barat dan membuat propaganda tentang Islam. Di antara propaganda mereka, mereka mengambil anak-anak dari timur, baik itu Afrika ataupun Timur Tengah ataupun Asia, disuruh belajar agama dan budaya kepada mereka. Dibiayai oleh mereka gratis. Pada akhirnya, pemikiran syubhatnya mereka ini dibawa oleh anak didik mereka ke negaranya masing-masing. Ini permasalahannya. Mustasyrikin ini memiliki ciri-ciri. Di antara ciri-cirinya, jika ada cerita yang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kemauan mereka, walaupun cerita tersebut adalah dhaif, bahkan maudhu pun cerita palsu, akan mereka sebarkan, akan mereka viralkan, sehingga orang-orang ini menganggap cerita yang dhaif, yang maudhu tersebut adalah cerita yang sahih, karena sering dimuat di media dan lain sebagainya. Berbeda kalau ceritanya itu tidak sesuai dengan kemauan mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Walaupun ceritanya itu sanadnya adalah sahih, bahkan mutawatir pun, kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka, akan mereka kesampingkan. Bahkan mereka tabrak. Mereka anggap, ini tidak masuk akal. Ini tidak sesuai dengan ilmu sains. Ini tidak bisa diterapkan di zaman modern seperti ini, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-cirinya orang orientalis. Jika ingin mengetahui peperangan dengan suku Quraisy adalah peperangan membela negara apa membela agama, itu lihat sebab terjadinya peperangan. Syekh Syair Ramadan Al-Buti berkata di dalam kitab Fiqhus Sirah bahwasanya sebab terjadinya peperangan Uhud itu disebabkan karena suku Quraisy itu ingin balas dendam kepada orang Islam atas kekalahannya di perang Badar. Mereka menyiapkan 3.000 pasukan dan berangkat ke Madinah untuk menyerbu orang Islam. Hal ini didengar oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Di antara yang ada di dalam musyawarah tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik. Rasulullah memberi 2 tawaran kepada sahabat. Pertama, berperang di luar Madinah atau tetap di Madinah dan berperang di dalam Madinah. Rasulullah dan kibarus sahabat itu lebih condong ke pendapat yang nomor 2, yaitu tetap di kota Madinah. Dan pendapat yang nomor 2 ini termasuk yang diusulkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Akan tetapi, rata-rata para sahabat yang masih muda dan juga sahabat yang tidak berkesempatan ikut perang Badar itu ingin keluar dari kota Madinah supaya orang Islam tidak dianggap lemah. Karena di dalam musyawarah tersebut lebih banyak suara pendapat pertama, Rasulullah masuk ke dalam kamar dan memakai pakaian perang. Kemudian keluar. Sahabat yang melihat hal itu merasa telah memaksa Rasulullah. Sahabat berkata, "Istakrahnaka ya Rasulullah, walam yakun lana dhalik, fa in syi'ta faq'ud." Kami telah memaksamu wahai Rasulullah. Tidak selayaknya bagi kami itu berbuat seperti itu. Jika engkau ingin tetap di Madinah, maka duduklah. Tapi Nabi menjawab, "Ma yanbawi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yadha'aha hatta yuqatilah." Tidak selayaknya, tidak seyogyanya bagi Nabi jika sudah memakai pakaian perang itu melepasnya sehingga Nabi tersebut berperang. Akhirnya Rasulullah berangkat ke Uhud membawa 1.000 pasukan. Ketika sampai di tempat antara Uhud dan Madinah, gembongnya orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi orang-orang supaya kembali ke Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, "Aswani wa ata'al wildan wa man la ra'yalah." Muhammad tidak mengikuti pendapatku, malah ikut pendapatnya bocah dan orang-orang yang tidak berpengalaman. Abdullah bin Ubay bin Salul kembali ke Madinah dan diikuti oleh 300 orang. Pasukan yang tersisa hanya 700 orang. 700 mau melawan 3.000 pasukan.
Karena minimnya pasukan, akhirnya ada sahabat yang mengusulkan kepada Rasulullah sebagaimana ada di dalam kitab Fiqh Sirah. Wa qataraha ba'du sahabati al-isti'anata bil yahud bina'an ala ma bainahum min mitsaqit tanasuri. Sebagian sahabat itu mengusulkan supaya meminta bantuan kepada orang-orang Yahudi atas dasar perjanjian di antara mereka untuk saling menolong. Tapi Nabi Muhammad menjawab, la nastansiru bi ahli syirki ala ahli syirki. Kami tidak meminta pertolongan kepada orang-orang musyrik, yaitu ahlul kitab, untuk melawan orang musyrik. Ini ada di dalam cerita ini disebutkan di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. Ibnu Sa'ad meriwayatkan suatu riwayat bahwasanya orang Yahudi Bani Qainuqa itu mau ikut perang Uhud. Akan tetapi Nabi berkata kepada sahabat, "Qad aslamu," mereka sudah masuk Islam. Qalu la ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Qala qulu lahum falyarji'u fa inna la nasta'inu bil musyrikina 'alal musyrikina. Katakan kepada mereka, pulang balik, kami tidak meminta bantuan kepada orang-orang musyrik, yaitu ahlul kitab, untuk melawan orang musyrik. Cerita ini juga ada di dalam kitab As-Siratun Nabawiyah Ibnu Hisham, bahwasanya beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq An-Zuhri, annal ansara yauma Uhudin qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala nasta'inu bi hulafaina min yahud? Qala la hajata lana fihim. Bahwasanya orang-orang Ansor di hari terjadinya perang Uhud itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tidaklah kita meminta bantuan kepada sekutu kita dari orang-orang Yahudi. Nabi menjawab, kami tidak butuh pada mereka. Di sini sudah jelas bahwasannya di dalam peperangan Uhud Nabi tidak melibatkan orang kafir, baik kafir Yahudi ataupun kafir Nasrani. Peperangan Uhud ini sama dengan peperangan Badar, yaitu Nabi Muhammad SAW tidak melibatkan sedikit pun orang kafir, baik kafir Yahudi ataupun kafir Nasrani. Di dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam bab karahatul isti'anati fil ghazi bi kafirin, itu menyebutkan suatu riwayat bahwasanya ada orang mau ikut perang Badar. Nabi berkata, tu'minu billahi wa rasulih, kamu beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Qala la. Orang tersebut berkata, tidak. Qala, Nabi berkata, farji falan asta'inah bi musyrikin. Pulang, saya tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik. Ada lagi orang mau ikut perang dan sama tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Nabi juga menyuruh pulang. Kemudian ada orang yang ketiga mau ikut perang Badar. Tapi orang yang ketiga ini beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kemudian orang ini pergi ke Badar, perang bersama Rasulullah SAW. Dari kejadian perang Badar dan perang Uhud ini, mayoritas para ulama itu melarang meminta bantuan kepada orang kafir di dalam peperangan. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti berkata, وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورٌ كَبِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِنَاءً عَلَى هَذَا إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِسْتِعَانَةُ بِالْكُفَّارِ فِي الْقِتَالِ. Mayoritas para ulama itu berpendapat berdasarkan atas ini, yaitu kejadian perang Badar, bahwasanya tidak boleh meminta bantuan kepada orang kafir di dalam peperangan. Jadi sudah jelas peperangan dengan suku Quraisy itu murni membela agama, bukan membela negara. Karena Nabi tidak melibatkan orang kafir, baik kafir Yahudi ataupun kafir Nasrani. Andaikan Islah Bahrawi ini membaca kitab Tarikhul Umam wal Muluk, pasti dia tahu ceritanya Kusman. Karena Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari itu menyebutkan ceritanya Kusman sebelum menyebutkan ceritanya Mukhairik. Kusman ini adalah seorang munafik, orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Beliau berperang di perang Uhud, Masya Allah, perangnya luar biasa. Dengan tangannya sendiri dia bisa membunuh 8-9 orang. Ketika diberitahu kepada Rasulullah, Rasulullah berkata, innahu lamin ahlin nar. Sesungguhnya Kusman itu termasuk penghuni neraka. Ada sahabat yang penasaran, akhirnya mengamati Kusman. Setelah perang Uhud selesai, Kusman ini dibawa ke suatu tempat. Kemudian ada orang Islam yang berkata,
wallahi laqad ablaital yawma ya Utsman fa abshir. Demi Allah, engkau pada hari ini telah menunjukkan keberanianmu wahai Utsman, maka berbahagialah. Qala, Utsman menjawab, bima ubshiru, dengan apa saya berbahagia? Wallahi in qataltu illa ala ahsabi qaumi walaula dzalika ma qataltu. Demi Allah, tidaklah saya berperang kecuali membela bangsaku, kecuali membela kaumku. Andaikan bukan sebab itu, bukan karena itu, saya tidak berperang. Kemudian lukanya Utsman ini tambah parah dan beliau ini bunuh diri. Ini menandakan apa? Peperangan apapun tanpa dilandasi keimanan, matinya seperti Utsman, dicap masuk neraka. Akan tetapi peperangan, termasuk peperangan membela negara, dilandasi keimanan, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada ulil amri, matinya mati dalam keadaan syahid, insya Allah masuk surga. Saya di sini bukan mengatakan membela negara itu tidak ada dalilnya, ada dalilnya, tapi janganlah membuat-buat dalil palsu. Apalagi ucapannya sendiri disandarkan kepada Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Andaikan Rasulullah itu cuma ingin mendirikan negara yang damai, yang aman, yang tentram, Rasulullah tidak usah sibuk-sibuk hijrah dari Mekkah ke Madinah. Ketika di Mekkah sama orang musyrikin Mekkah ini sudah ditawarin, jika engkau ingin menjadi raja, akan saya nubatkan engkau sebagai raja, asalkan engkau tidak menyebarkan agama Islam. Tapi ini ditolak oleh Rasulullah SAW. Karena tujuan Rasulullah itu bukan membuat suatu negara, tapi ingin mengajak semua orang ini mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syair yang berkata tentang ceritanya Mukhairik dan Utsman. Mukhairikun mata na'am wahida khairu banil yahudi fil amba'i wa Utsmanu qad qatala fi hamiyatin ta'assuban la buyatal i'la'i. Semoga pemahaman saya dan yang mendengarkan ini sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sesuai dengan pemahaman Sawadul Aqdam, dan juga semoga diselamatkan dari pemahaman-pemahaman syubhat, termasuk pemahaman liberal dan orientalis dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.